Jangan heran kalau misalnya jukir makin kaya, kalau misalnya kalian masih bayar parkir tanpa nanya. Resmi atau enggak? Gimana nih? Kalian pasti pernah kan ngalamin mau ke suatu tempat, kalian parkir di situ, padahal tidak ada yang menjaga, nggak ada yang namanya juru parkir. Tapi ketika kalian mau pergi dari tempat itu, tiba-tiba kedatangan tamu yang tidak diundang tanpa memakai rompi biru. Kadang ngerasa risih nggak sih guys? Lahan parkirnya siapa, kita bayar parkirnya ke siapa? Padahal sebagai mahasiswa nih, duit 2000 kalau dikumpulin banyak bisa buat beli geprek, rujak. Seperti yang kalian lihat di medsos kalian kemarin, ada yang sempat viral tuh, adanya penyalahgunaan nama juru parkir yang sebenarnya Preman. Pertama, kesenjangan ekonomi. Banyak juru parkir liar adalah bagian dari kelompok masyarakat yang kesulitan akses ke pekerjaan formal. Parkir liar jadi cara cepat dapat penghasilan dengan modal minim. Yang kedua ada urbanisasi dan pengangguran. Migrasi ke kota besar sering tidak diimbangi lapangan kerja formal. Akibatnya banyak yang beralih ke sektor informal, termasuk jadi juru parkir liar. Yang ketiga adanya lemahnya regulasi, kurangnya penegakan aturan parkir oleh pemerintah, ditambah permintaan tinggi akan tempat parkir di area padat, membuka peluang bagi juru parkir liar untuk mengisi celah ini. Yang keempat, ada struktur sosial dan kuasa. Juru parkir liar sering memanfaatkan kontrol informal atas ruang publik. Mereka kadang bekerja dalam jaringan atau wilayah tertentu yang mencerminkan dinamika kekuasaan lokal. Selanjutnya, budaya dan norma sosial. Di beberapa tempat masyarakat cenderung menerima kehadiran juru parkir liar sebagai bagian dari keseharian, asal tarifnya wajar. Ini memperkuat eksistensi mereka. Intinya, juru parkir liar adalah gejala dari masyarakat struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya tata kelola kota yang bercampur dengan dinamika sosial di lapangan. Kalau mau ngilangin, harus atasi akar masalahnya, bukan cuma gejalanya. Sebenarnya ada peraturan resmi nih dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Kalau misalnya jukir yang resmi harus punya identitas, terus habis itu dia punya rompi biru, sama harus berjalan atau bekerja sesuai prosedur yang jelas. Kalau juru parkir resmi, dia itu ada pembagian hasil sama pemerintah. Tapi kalau juru parkir liar, dia itu nggak jelas kemana hasilnya. Setelah itu bakal membuat kemacetan, juga nggak adanya ketertiban. Sebenarnya pemerintah itu udah punya loh program pembinaan untuk juru parkir. Nah, jadi juru parkir ini tuh udah dicoba berantas antara juru parkir resmi sama juru parkir liar. Terus habis itu pemerintah juga udah menyisihkan gimana sih pembagian untuk pemerintah sama juru parkir yang resmi. Perkembangan teknologi yang semakin maju, parkir digital juga menjadi solusi efektif nih untuk zaman sekarang. Gimana nanti kita bisa membayar parkir melalui aplikasi. Juga sekarang kan pakai m-banking, kita bisa menggunakan itu, memanfaatkan itu. Mulai sekarang jangan lupa bijak untuk memilih di mana tempat kamu parkir. Nah, dukung tempat parkir yang bijaksana, dukung tempat parkir yang resmi. Jadi kamu nggak asal-asalan kasih uang parkir ke jukir liar. Bersama kita ciptakan Lingkungan parkir yang aman, nyaman, dan bebas dari preman.